pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Gitu ya, jadi equipment itu bukan hanya harga equipment-nya saja, tetapi di sini termasuk freight ya, biaya pengiriman, kemudian handling charge ya, jadi ongkos bongkar muat gitu ya. Kemudian insurance, kemudian ada cost of special foundation, ada assembling and installation cost, and cost of conducting trial runs. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini ada juga jenis aset tetap yang kita itu belinya tidak dalam bentuk jadi gitu ya, tapi nanti kita konstruksi sendiri ya, kita bangun sendiri atau disebut self-constructed assets ya. Jadi bagaimana ini nanti kalau seperti ini ya? Ini ya, occasionally companies construct their own assets ya. Kadang-kadang perusahaan itu membangun sendiri aset mereka. Determining the cost of such machinery and other fixed asset can be a problem ya. Jadi menghitung cost dari aset yang dibangun sendiri kadang-kadang itu ada problem gitu ya. Bingung ini gimana ya cara membukukannya gitu ya. Without a purchase price or contract price, the company must allocate cost and expense to arrive the cost of the self-constructed assets. Material and direct labor used in construction pose no problem. Ya, jadi kalau bahannya kemudian direct labor atau orang-orang yang membuat aset tetap itu relatif tidak ada masalah ya dalam membukukannya. Kan sudah kelihatan maksudnya beli materialnya berapa, kemudian biaya tenaga kerja langsung yang mengerjakan aset konstruksi itu berapa, itu mudah sekali untuk ditelusur. Gitu ya. Ya, nah ini bagaimana caranya untuk biaya-biaya yang sifatnya overhead gitu ya, atau tidak bisa ditelusur langsung ke asetnya. Ya, overhead kalau di dalam aset yang kita konstruksikan sendiri, nih ya, ada dua hal penting. Yang pertama, assign no fixed overhead to the cost of the constructed assets ya. Jadi overhead itu sifatnya ada yang tidak tetap gitu ya, berubah-ubah dia gitu ya. Nah, ini harus kita perhitungkan juga di dalam evaluating self-constructed assets. Kemudian assign a portion of all overhead of the construction process. Gitu ya. Nah, pendekatan ini disebut dengan full costing approach ya. Pendekatan full costing ya. Biaya penuh. Jadi semua biaya overhead yang dikeluarkan selama masa pembangunan itu harus diperhitungkan secara penuh ya, dialokasikan secara penuh ke dalam aset konstruksi. Ya. Terus aset konstruksi kalau belinya dengan mendanainya dengan hutang, nanti akan ada muncul problem terkait dengan kapitalisasi interest ya, kapitalisasi biaya bunga. Nih, di learning objective keempat, interest cost during construction ya.
Bagaimana kita mengkapitalisasi interest charge during construction. Kemudian charge construction with all costs of funds employed, whether identifiable or not. Kemudian yang ketiga adalah capitalize only the actual interest cost incurred during construction. Seperti itu. Jadi selama pembangunan itu belum selesai, maka biaya bunga itu secara akuntansi diperbolehkan untuk dikapitalisasi. Kemudian all cost of fund employed, ya. Jadi biaya tenaga kerja selama proses konstruksi itu juga harus di-charge, ya, atau dibebankan ke dalam aset tetap, ya. Meskipun bisa diidentifikasi atau tidak, ya. Jadi baik identifiable or not, kita harus tetap charge construction with all cost of fund employed. Nih ya, nah mekanisme akuntansi seperti ini itu memang ada di IFRS ini ya, capitalize actual cost incurred during construction. Ya, mengkapitalisasi biaya bunga selama proses konstruksi dilakukan. Ya, yang pertama kita harus bisa mengkualifikasikan aset ya, qualifying assets ya. To qualify for interest capitalization, assets must require a substantial period of time to get them ready for their intended use or sale. Ya. Jadi kita harus bisa mengkualifikasikan ya, menilai gitu ya, menilai interest capitalization. Ya. Nah, untuk bisa melakukan kualifikasi itu, aset yang kita miliki itu secara substansial itu kita harus mengetahui periode waktu pembangunannya. Kan membangun gedung misalnya Febi aja, membangun gedung Febi itu kan butuh waktu 2 tahun ya. Berarti akan melewati 2 periode akuntansi. Ya. Kemudian kita juga harus tahu prosentase penyelesaiannya. Seperti itu. Ya, ini maka kita harus bisa qualifying asset. Kemudian capitalization period. Kita harus tahu periode-periodenya. Ya. Kan dananya tidak diberikan sekaligus. Biasanya kalau kontraktor seperti itu kayak Febi itu dibagi menjadi beberapa termin dulu itu ya. Jadi untuk membayar biaya pembangunan gedung itu tidak langsung sekaligus di awal atau di akhir, tidak, tetapi dibagi menjadi beberapa termin, ya 3 atau 4 termin 1 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah selesai 20%, maka ditagih gitu ya, 20% ditagih lagi seperti itu. Ya. Ini the capitalization period is the period of time during which a company must capitalize interest. It begin with the presence of three condition. Ya, jadi ada 3 kondisi, 3 keadaan untuk bisa mengkapitalisasi bunga. Yang pertama, expenditure for the asset are being incurred. Ya, jadi biaya-biaya untuk pengembangan aset itu tersedia. Kemudian activities that are necessary to get the asset ready for its intended use or sale are in progress. Ya, jadi segala aktivitas yang diperlukan untuk membuat aset tersebut siap atau bisa digunakan atau bisa dijual ini harus juga tercatat. Kemudian interest cost is being incurred ya. Jadi berapa biaya bunganya itu kita juga harus tahu. Ya. Kemudian nilai kapitalisasi atau amount to capitalize. Jadi berapa yang harus kita kapitalisasi. Ya, tidak boleh semua biaya bunga itu dimasukkan ke dalam nilai kapitalisasi aset. Di sini ada batasannya. Ya, jadi tata cara yang pertama adalah dengan avoidable interest ya, atau bunga yang bisa dihindari. Kok dinamakan avoidable interest? Iya, karena biasanya kalau yang namanya interest itu kan di dalam laporan keuangan itu masuk ke neraca atau laba rugi.
interest. Biaya bunga itu masuk neraca atau laba rugi ya? Laba rugi, Bu. Laba rugi. Masuk ke laba rugi, nanti akan mengurangi net income kan? Nah, tetapi kita bisa loh menghindari biaya bunga biar nggak masuk ke laba rugi sehingga tidak mengurangi net income. Caranya adalah mengkapitalisasi biaya bunga tersebut atau biaya bunga tersebut dimasukkan dalam nilai aset tetap. Ya, asalkan kita memang membangun sendiri aset tetap kita tersebut. Ya, tetapi di sini secara akuntansi avoidable interest itu harus dipilih nilai yang terendah, ya. Nilai yang terendah. Nah, metode yang kedua adalah weighted average accumulated expenditures, ya, dengan rata-rata tertimbang. Ya. Kalau yang pertama avoidable interest ini ya kita tinggal lihat aja. Ya, biaya bunga yang bisa dihindari berapa ya. Nah, itu yang diperbolehkan adalah nilai terendah. Ya, tinggal milih aja. Nah, yang kedua ini kita harus menghitung ya. Kalau yang pertama tinggal memilih, kalau yang kedua harus menghitung. Ya, ini contohnya ya, weighted average accumulated expenditure. Contohnya, Hanren Company decide to build a bridge. Ya, jadi Hanren ini pengen bangun jembatan gitu ceritanya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan tersebut adalah 17 bulan, dimulai di tahun 2015. The company makes the following payment to the contractor in 2015, ya. Di 2015 ini ada 3 termin pembayaran. Yang pertama di bulan Maret tanggal 1, perusahaan membayar $240.000. Kemudian di bulan Juli bayar lagi $480.000 dan di bulan November $360.000. Ya. Ini di 2015 ada 3 termin pembayaran, ya. Di akhir 2015 jembatannya itu belum selesai gitu ya, kan 17 bulan. The company compute the weighted average accumulated expenditure for the years ended December 31, 2015 as follows ya. Jadi kalau modelnya seperti ini, maka kita harus hitung rata-rata tertimbangnya. Kenapa kok kita harus hitung? Ya, karena nanti kita mau menghitung avoidable interest-nya berapa gitu ya. Ya, di bulan Maret ini kan kita terminnya kita pembobotan bulan ini tujuannya adalah untuk membebankan bunga ya. Bunga yang nanti boleh dikapitalisasi itu hanya sesuai dengan kapan dana itu dikeluarkan gitu ya. Yang pertama karena dikeluarkan bulan Maret, maka sampai dengan 31 Desember, bulan yang dilewati adalah 10 bulan. Ya. Sehingga nilai yang sesungguhnya kena bunga adalah 200.000. Ya. Kemudian 480.000 itu di bulan Juli sampai dengan Desember kan 6 bulan ya. Jadi 6/12. Ya, totalnya 240.000. Kemudian nilai 360.000 itu dikeluarkan di bulan November ya. Sampai dengan akhir tahun berarti durasi waktunya adalah 2 bulan. Sehingga bunga yang boleh dikapitalisasi adalah bunga yang berasal dari 60.000 ini ya. Tidak boleh dari 360.000. Ya karena kan baru dikeluarkan di bulan November ya. Ya, jadi total nilai uang yang dikeluarkan itu yang boleh bunganya dikapitalisasi adalah 500.000. Ya, boleh dikapitalisasi di akhir 2015 ya. Nih. Kemudian interest rate. Setelah kita menghitung rata-rata tertimbang dari prinsipal ya atau ini nilai pinjamannya, companies follow this principle in selecting the appropriate interest rates to be applied to the which average accumulated expenditure. Ya, jadi kalau sudah kita buat tabel seperti ini, kemudian kita hitung berapa sih
biaya bunga yang boleh dikapitalisasi. Ya. Ini jadi ada 2 langkah. Yang pertama porsi weighted average accumulated expenditure-nya dulu kita hitung, ya, apakah lebih rendah atau sama dengan pinjaman yang kita lakukan, ya, untuk tujuan membangun, itu sama atau tidak. Jadi kita buat dulu daftarnya. Kemudian for the portion of which average accumulated expenditure that is greater than any debt incurred specifically to finance construction of the assets. Ya. Jadi dua hal ini adalah prinsip yang kita gunakan ketika kita akan menilai berapa sih bunga yang boleh dikapitalisasi. Ya. Oke, nah bagaimana caranya menghitung kapitalisasi bunga kalau misalnya pinjamannya itu macam-macam gitu ya. Ya. Maka kita harus cari bunga untuk nilai kapitalisasi rata-ratanya. Misalnya nih ya, untuk membangun sebuah gedung, perusahaan itu mendanainya dengan 3 jenis hutang gitu ya. Yang pertama adalah hutang wesel dengan umur hutang 2 tahun, bunganya 12% per tahun, senilai 600.000. Nah, selama 2 tahun itu kan bunganya berarti 72.000 ya. 12% kali 2 tahun kali 600. Kemudian 9% per tahun, umurnya 10 tahun. Ya. Nilai pinjamannya adalah 2 juta. Maka interestnya adalah 180 ya, 9 kali 2 juta. Kemudian 7,5% selama 20 tahun senilai 5 juta. Total pinjaman yang dilakukan adalah 7.600.000, sedangkan interestnya adalah 627.000. Nah, untuk mencari nilai kapitalisasi itu kita hitung total interest dibagi dengan total principal, sehingga kapitalisasi bunganya adalah 8,25% ya. Jadi bukan 12, bukan 9, bukan 7,5, tetapi kita rata-ratakan, kita hitung ulang, sehingga didapat angka baru yaitu 8,25%. Ya. Oke, konsep ini dulu. Konsep terkait dengan capitalization rate. Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya, ini masih mudah hitungannya. Kemudian comprehensive example of interest capitalization. Bagaimana sih contohnya implementasinya gitu ya? Kalau misalnya perusahaan membangun gedung, kemudian secara bertahap seperti Febi ya, Anda sambil membayangkan proses pembangunan Febi gitu ya. Nah, nilai total gedung itu 1.400.000, tanahnya adalah 100.000. Sehingga total tanah dan bangunannya adalah 1.500.000. Nah, bayarnya nggak sekaligus gitu ya, tidak sekaligus 1.500.000 di awal atau di akhir. Tetapi dia pakai termin. Di sini ada 4 termin kebetulan ya. Di Januari bayar, Maret bayar, Mei bayar, Desember bayar. Nah, caranya gimana ini ya untuk mengetahui berapa nilai bunga yang boleh dikapitalisasi ya? Caranya kita rata-ratakan terlebih dahulu ya. Nah, ternyata untuk mendanai gedung yang tanah dan bangunan yang nilainya adalah 1,5 juta tersebut didanai dari 3 jenis hutang. Ya, yang pertama hutang senilai 750.000 dengan bunga 15% per tahun
umur hutangnya jatuh temponya selama 3 tahun. Tujuan utamanya adalah memang untuk membangun gitu ya. Ini ada specific construction debt. Namun kan tadi butuhnya dana 1.500.000 ya, ini cuma pinjam 750. Berarti sebetulnya ada dana yang diperoleh dari other debt ya, hutang lainnya ya. Atau perusahaan itu punya duit gitu, punya duit tapi kan kurang, jadi pinjamnya 750. Nah, uang yang dimiliki perusahaan itu ternyata mengandung unsur hutang dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu ini ya, not payable ya, hutang WESO dengan bunga 10% selama 5 tahun, nilai hutangnya 550.000. Dilakukan di 2011. Kalau dilakukan di 2011, sedangkan umurnya 5 tahun, berarti hutang ini harusnya jatuh temponya tahun berapa? 2016. 2016. Berarti kan di 31 Desember itu belum jatuh tempo kan ya. Nah, karena belum jatuh tempo, nanti bunga yang menjadi beban not payable tersebut boleh dikapitalisasi. Itu ya. Kemudian ada lagi hutang yang di 2015 itu belum jatuh tempo gitu ya, yaitu hutang yang dilakukan 31 Desember 2010 dengan bunga 12% per tahun, umurnya ternyata 10 tahun ya. Nilainya adalah 600.000. Berarti di akhir 2015 hutang ini pun belum jatuh tempo sehingga beban bunga atas hutang yang dilakukan di 31 Desember 2010 tersebut boleh dikapitalisasi. Lah kenapa? Ya karena perusahaan sedang bikin bangunan gitu ya. 2015 itu sedang bikin bangunan. Dananya didanai dari hutang tapi tidak penuh gitu ya. Hutangnya hanya separuhnya kan gitu. Padahal nilai bangunannya adalah 1.500.000. Berarti asumsinya setengahnya itu didanai dari sisa-sisa hutang tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, pertama kita buat rata-rata tertimbangnya dulu ya. Caranya adalah nilai termin pembayaran pada setiap periode pembayaran dikalikan dengan jumlah bulan ya. Jumlah bulan dari terjadinya transaksi pembayaran sampai akhir periode akuntansi itu berapa bulan. Ya. Nah, hasilnya merupakan nilai hutang yang bunganya boleh dikapitalisasi. Gitu ya. Terus bunga yang lainnya dikemanakan? Ya, tidak boleh dikapitalisasi, harus tetap diakui sebagai interest expense atau beban bunga. Ya, jadi tidak boleh diakui sebagai aset tetap, tetapi bunga tersebut harus tetap dituliskan sebagai beban bunga. Nah, setelah kita hitung whichever accumulate expenditures-nya, kemudian kita hitung berapa sih avoidable interest-nya. Atau bunga yang boleh dikapitalisasikan. Caranya adalah kita rinci hutang kita ya. Apabila hutang kita itu hutang yang ditujukan untuk membangun aset tetap tersebut kurang, maka diambilkan dari sebagian nilai hutang pada tahun-tahun sebelumnya. Di dalam contoh soal, whichever accumulate expenditures-nya itu totalnya adalah 820.000. Ya. Nah, 820.000 itu didanai dari hutang yang dilakukan di akhir tahun 2014 sebesar 750.000. Lah, kurangnya dari mana? Kurangnya diambilkan dari hutang setahun sebelumnya, yaitu ada 2 jenis hutang. Ya.
Yang pertama adalah hutang wesel yang umurnya 5 tahun dengan bunga per tahun 10%. Yang kedua didanai dari obligasi yang berumur 10 tahun dan bunganya 12% per tahun. Ya. Total total hutang yang diambilkan dari kedua jenis hutang di tahun sebelumnya itu besarnya adalah 70.000. Ya, 70.000 itu berasal dari whichever it accumulate expenditure secara total ya yang hitungan sebelumnya yaitu 820 kan ini ya. Nah ini ya 820 tetapi kan perusahaan cuma hutangnya 750 ya berarti yang 70 itu diambilkan dari hutang tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan interest rate dari hutang tersebut ya. Untuk hutang yang dilakukan di akhir 2014 itu interest rate-nya kan 15 gitu ya. Ini diketahui ya, given ya ini. Kemudian interest rate untuk yang dana yang diambilkan dari hutang tahun sebelumnya ini harus kita hitung gitu ya. Cara hitungnya bagaimana? Ini yang bawah ya. Capitalization rate computation ya. Jadi kan nilai 70 itu diambilkan dari dua jenis hutang ini ya, hutang wesel dan obligasi. Ya. Kemudian kita sajikan total hutang weselnya berapa, total hutang obligasinya berapa. Kemudian kita hitung interest per tahunnya. Ya. Nah, didapatkan bahwa dari dua hutang ini, interest per tahunnya adalah 127.000. Ya, total principal atau total hutang yang dilakukan adalah 1.150.000. Maka untuk mendapatkan berapa capitalization rate-nya itu kita hitung dari membagi total interest dibagi total principal. Didapatkan angka 11,04% ya. Nah, angka ini kita pindahkan ke sini ya. Ke 70.000 ini. Kemudian kita hitung avoidable interest-nya. Ya, 750.000 dikalikan dengan 0,15, hasilnya 112.500, kemudian 70.000 dikalikan dengan 0,1104, hasilnya adalah 7.728. Kemudian kita jumlahkan, avoidable interest untuk total itu adalah 120.228. Ini adalah bunga yang boleh dikapitalisasi. Ya, terus kita kan tetap harus bayar bunga ya. Nah, maka kita juga harus hitung bunga sesungguhnya itu berapa ini ya. Disebut dengan actual interest. Caranya hutangnya dikalikan dengan beban bunga ya. Hanya seperti itu ya. Jadi tidak perlu dilakukan perhitungan seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak perlu dibobotkan. Langsung saja dikalikan dengan interest-nya. Nah, sesungguhnya 3 jenis hutang yang dimiliki perusahaan itu tiap tahun harus membayar beban bunga sebesar 239.500 ya. Akan tetapi nilai ini tidak semuanya harus dijadikan sebagai beban bunga, tetapi sebagian boleh dikapitalisasi ya. Yang boleh dikapitalisasi adalah sebesar 120.228 ya, avoidable interest-nya. Nah, ini actual interest-nya. Terus sisanya dikemanakan? Sisanya harus tetap menjadi beban bunga. Nah, ini jurnalnya. Di awal tahun kan beli tanah gitu ya, beli tanah, kemudian dia juga mengeluarkan dana untuk membangun di tahap pertama sebesar 110 ini ya. Total kas yang dikeluarkan adalah 210. Kemudian di bulan Maret mengeluarkan lagi 300 ya. Jurnalnya adalah building debit credit cash.
Mei juga sama, building, debit, kredit, kas, sebesar uang yang dikeluarkan. Di bulan Desember juga sama ya, buildings, kemudian cash ya, sama. Namun di sini ada tambahan yaitu jurnal untuk mengkapitalisasi biaya bunga dan untuk mengakui biaya bunga ya. Total bunga yang dibayarkan kan ini ya 239.500. Kas yang keluar segini. Tetapi nilai 239.500 itu dipecah menjadi dua, yaitu yang pertama yang boleh dikapitalisasi atau dimasukkan di dalam nilai aset tetap ya sebesar 120.228 dan interest expense sebesar 119.272 ya ini ya. Jadi 239.500 dikurangi 120.228. Nah, ini ya. Jadi jurnal untuk mencatat konstruksi dalam proses yang didanai dengan hutang ya. Beban bunga yang dikeluarkan atas hutang yang digunakan untuk membiayai aset tetap boleh dikapitalisasi, caranya dengan wage average atau dengan avoidable interest tadi ya. Kalau avoidable interest itu kita belinya itu langsung mengeluarkan dana enggak pakai termin gini ya. Jadi langsung sekaligus ya. Sekaligus misalnya beli aset tetap sebesar $1.000 gitu ya, $1.000.000 itu misalnya kita pinjam, nah langsung interestnya berapa, kita bandingkan antara avoidable interest dengan actual interest. Yang kita pilih adalah yang paling kecil. Gitu. Ya. Nah, kalau modelnya termin, maka kita harus pakai wage average ya. Nih. Kemudian penyajiannya di laba rugi posisinya di mana sebetulnya? Ya, diletakkannya di other income and expense ya. Jadi di sini ini dipotong ya, kalau di buku dipotong langsung di bagian other income and expense. Itu nanti ada dua, ada interest expense dikurangi capitalized interest ya. Jadi kan total uang yang dikeluarkan untuk bayar bunga itu 239.500. Tetapi dari nilai segini itu yang 120.228 itu dikapitalisasi. Ya, sehingga interest expense yang dibebankan di laba rugi adalah 119.272. Ini penyajian di laporan laba rugi. Ya, kemudian special issue related to interest capitalization. Ya, ada special issue yaitu expenditure for land gitu ya. When a company purchase land with the intention of developing it for a particular use, interest costs associated with those expenditure qualify for interest capitalization. Gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu membeli tanah untuk nanti dibangun gitu ya, beli tanahnya terpisah tidak tanah dan bangunan gitu ya, tapi beli tanah dulu, kemudian baru dibangun sendiri, maka itu nanti ada pembebanan interest cost yang dikapitalisasi selama periode konstruksi ya. Nah, dibebankannya bukan di nilai land-nya tetapi di nilai plan-nya ya. Jadi di bangunannya bukan di tanahnya. Tanahnya tetap harganya sesuai dengan harga tanah. Dibebankannya adalah di bangunannya. Ya. Kemudian interest revenue. Nah, ada kalanya perusahaan itu meminjam uangnya kan sekaligus gitu ya. Dia butuh dana tadi 1.500.000. Dia pinjam bank langsung 1.500.000 gitu ya. Tetapi kan membayarnya ke kontraktor itu nggak langsung ya. Nah, perusahaan nggak mau rugi dong. Maka kadangkala uang yang dipinjam itu diinvestasikan sehingga nanti menghasilkan revenue. Ini ya. Nah, revenue hasil investasi idle cash yang seharusnya ditujukan untuk membuat aset itu nanti akan bisa mengurangi interest ya. Ini ya.
Nah, ini adalah special issue related to interest capitalization. Boleh nggak kayak gitu? Boleh ya. Jadi pinjam bank terus diinvestasikan buat beli saham, buat beli emas, buat beli apa gitu. Nanti ketika saatnya bayar kontraktor baru dicairkan. Nah, kan kita ada penghasilan lagi tambahan. Nah, itu nanti interest revenue-nya bisa digunakan sebagai pengurang beban bunga. Ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini learning objective 1 sampai 4 ya. Yang 5, 6, 7 ini next meeting. Oke, ada pertanyaan? Oh, yang izin bertanya, Bu. Boleh ya. Untuk tadi kan yang interest revenue atau yang itu dicontohin yang minjem uang itu kita investasikan lagi, bukan? Kalau Ya. ada kelebihannya. Ya, Nah, kalau misalnya saat itu diinvestasikan di saham nih, terus ada terjadi saham waktu itu ketika udah jatuh tempo harga saham itu anjlok. Terus kita kan merugi nih, Bu. Iya. Nah, merugi itu pasti berpengaruh kan untuk bayar ke saat konstruksi yang sudah jatuh tempo tersebut. Iya. Nah, itu gimana penyelesaiannya, Bu? Atau ya, jadi kalau untuk biasanya keputusan untuk investasi itu pada aset-aset keuangan yang minim resiko ya. Tapi misalnya manajernya itu dia suka tantangan nih, nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian terjadi kerugian. Nah, maka kita harus mencatat kerugian itu di kerugian investasi saham. Jadi tidak boleh tidak boleh menambah beban bunga maupun mengkapitalisasikannya ya. Jadi kalau rugi beda ya. Kalau untung itu nanti bisa untuk mengurangi interest expense kan. Tapi kalau rugi itu tidak boleh ya ditambahkan di interest expense. Ya, dia harus dicatat sebagai kerugian investasi saham gitu. Seperti itu. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu sebetulnya kan hanya memanfaatkan idle cash ya, maka biasanya perusahaan akan menanamkannya pada aset keuangan minim resiko. Misalnya sukuk ya. Kalaupun saham itu yang sifatnya saham-saham yang bukan nanti bentuknya bukan dividen ya, tetapi bentuknya adalah prosentase tertentu atau dijual dalam bentuk obligasi gitu ya. Nah, seperti itu atau dibelikan emas atau deposito. Ya, jadi kita pilih kalau kita jadi manajer ketika ada idle cash yang seharusnya memang sudah ada floating anggarannya tetapi belum saatnya gitu ya, kan lumayan kan didepositokan 3 bulan atau 6 bulan itu kan lumayan gitu. Nah, itu biasanya akan memilih investasi-investasi yang minim resiko. Gitu ya. Kalaupun saham ya preference lah gitu kan. Kalau saham preference kan bagaimanapun keadaannya dia tetap dapat bunga kan gitu ya. Gitu. Karena nanti kalau rugi itu tidak boleh diakui sebagai penambah interest expense gitu ya. Atau diakui sebagai kapitalisasi aset malah nggak boleh, tetap harus diakui sebagai kerugian atas pembelian saham. Ya, pertanyaan bagus ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Less than 1 minute, ini nanti keputus masuk lagi ya. Ini sudah selesai sebetulnya, tinggal nanti dikerjakan latihannya ya. Exercise-nya, kemudian problemnya yang sesuai dengan di silabus ya, dikerjakan. Terus untuk tugas kelompoknya maksimal hari ini harus sudah di-share di grup ya. Tapi kalau untuk tugas chapter 10 ini dikumpulkannya pekan depannya.